Di bab kali ini, cerita Arjuna dan Kanaya cukup seru dan cukup menegangkan, di mana suatu hari, pada sore hari, yang tiba-tiba ayah dan ibu Kanaya datang ke rumah Arjuna. Suasana menjadi tegang. Bahkan ayah Arjuna yang bernama Tuan Bagas mengancam Arjuna. Apabila Arjuna tetap nekat untuk mendekati putrinya, maka Tuan Bagas tidak segan-segan untuk menghancurkan Arjuna. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Hari setelah pertemuan rahasia itu terasa berbeda. Ada semangat baru yang membara di dada Arjuna. Meski mereka tidak bisa bertemu secara langsung, karena pengawasan yang sangat ketat dari keluarga Kanaya, namun rasa percaya diri dan keyakinan bahwa mereka akan bisa melewati semua rintangan ini semakin kuat. Janji yang terucap di bawah remang bulan malam itu menjadi bahan bakar bagi mereka berdua untuk tetap bertahan. Namun, Bu Citra ternyata tidak main-main. Wanita itu benar-benar memutus segala akses komunikasi. Kanaya tidak lagi bisa bersekolah seperti biasa. Dia mendapatkan tugas di rumah dan diawasi seperti tahanan. Arjuna merasa sangat frustasi. Setiap detik terasa seperti penyiksaan batin. Ia ingin bertemu, ingin memastikan gadis itu baik-baik saja. Tapi tembok tinggi dan aturan ketat seolah menjadi penghalang yang mustahil ditembus. Hingga suatu sore yang panas, sebuah kejadian besar benar-benar terjadi. Arjuna sedang duduk santai di ruang tengah bersama Mahira yang sedang mengerjakan tugas. Tiba-tiba bel rumah berbunyi nyaring dan sangat mendesak. Arjuna berjalan mendekati pintu dengan perasaan tidak enak. Saat ia membuka pintu, jantungnya serasa mau copot. Di depan rumahnya, berdiri bukan hanya Bu Citra, tapi juga seorang pria parubaya yang berpakaian sangat rapi dan gagah. Wajahnya tampan, namun terlihat sangat dingin dan berwibawa. Itu adalah Tuan Bagas, ayah kandung Kanaya, seorang pengusaha besar yang sangat disegani. Di sebelahnya, terlihat Kanaya berdiri dengan kepala tertunduk dalam, wajahnya pucat, dan matanya kembali basah menahan tangis. "Selamat sore," sapa Arjuna gugup. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. "Masuk," ucap Tuan Bagas singkat dan padat. Suaranya berat dan berwibawa, penuh otoritas yang tidak bisa ditolak. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Arjuna mempersilakan mereka masuk. Suasana ruang tamu seketika berubah menjadi mencekam dan dingin. Mahira pun langsung diam dan merasa takut melihat suasana yang tegang itu. Duduklah mereka berhadapan. Ketegangan mencapai puncaknya. "Jadi, Anda yang bernama Arjuna?" tanya Tuan Bagas memecah keheningan. Matanya menatap tajam menelusuri wajah Arjuna dari atas ke bawah seolah sedang menilai lawan. "Benar, Pak. Saya Arjuna," jawab Arjuna berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak mau bertele-tele," lanjut Tuan Bagas dengan nada dingin. "Saya sudah tahu semuanya. Bahkan lebih parah dari yang diceritakan istri saya. Hubungan terlarang antara Anda, seorang duda beranak, dengan anak saya yang masih sekolah." Kanaya yang mendengar itu langsung menangis. "Ayah, jangan bicara seperti itu. Kami saling menyayangi." "Diam kamu," hardik Tuan Bagas tegas, membuat gadis itu terkejut dan membisu. "Kamu masih kecil. Kamu tidak tahu apa yang kamu omongkan." Bu Citra yang duduk di sebelah suaminya langsung menyambar. "Dengar baik-baik Tuan Arjuna. Kami datang ke sini bukan untuk main-main. Kami mau Anda menandatangani perjanjian ini." Bu Citra melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. "Di dalam sini ada sejumlah uang. Jumlahnya cukup besar untuk Anda memulai usaha atau hidup tenang selama beberapa tahun. Syaratnya satu, jauhi anak saya. Putuskan semua hubungan. Jangan pernah temui atau hubungi Kanaya lagi selamanya. Tantangannya." Arjuna menatap amplop itu,
lalu menatap wajah orang tua Kanaya, dan akhirnya matanya bertemu dengan tatapan sedih Kanaya. "Maaf Bu." "Pak," ucap Arjuna pelan namun tegas. "Saya tidak butuh uangnya. Dan saya tidak akan pernah menandatangani apapun. Kalau itu artinya harus menyakiti hati Kanaya. Berani kamu menolak?" Tuan Bagas berdiri tegak, suaranya menggelegar. "Kamu tahu siapa kami? Kamu tahu status kami? Kamu cuma orang biasa. Kamu pikir kamu pantas dapatkan anakku? Apa yang bisa kamu berikan selain rasa malu?" "Saya mungkin tidak punya harta sebanyak Bapak. Saya mungkin bukan siapa-siapa," jawab Arjuna tak kalah mantap, berdiri menyamai posisi pria itu. "Tapi saya punya cinta yang tulus, Pak. Saya bisa jaga dia. Saya bisa bahagiakan dia dengan cara saya sendiri." "Om Arjuna!" teriak Kanaya histeris. Ia mencoba berdiri mendekati Arjuna, tapi ditahan oleh ibunya. "Sudah cukup," seru Tuan Bagas. "Kalau kamu tidak mau pergi dengan baik-baik, kami akan paksa. Saya akan laporkan kamu ke polisi atas tuduhan merayu anak di bawah umur. Saya akan hancurkan nama baik kamu. Pilih mana? Uang dan selamat, atau miskin dan masuk penjara?" Ancaman itu sangat berat. Arjuna terpaku. Ia bisa saja masuk penjara karena hal ini. Ia bisa kehilangan Mahira juga. Tiba-tiba, di tengah ketegangan yang memuncak itu, "Stop!" Teriak keras itu datang bukan dari Arjuna, bukan dari Kanaya, tapi dari Mahira. Gadis kecil itu maju selangkah, berdiri di antara kedua kubu dengan wajah berani yang tak biasanya. "Jangan jahat sama ayahku. Jangan jahat sama Kanaya!" seru Mahira dengan suara bergetar, tapi penuh keberanian. Semua orang terkejut, termasuk Arjuna. "Mahira, masuk kamar sayang," bisik Arjuna. "Enggak, Mahira mau ngomong." Mahira menolak. Ia lalu menatap Tuan Bagas dan Bu Citra. Om Arjuna itu orang baik. Dia enggak pernah nyakitin siapa-siapa. Kalau bapak dan ibu benar-benar sayang sama Kanaya, kenapa bapak ibu paksa dia sedih? Kenapa bapak ibu enggak lihat? Mata Kanaya bengkak terus karena Nani kangen ayahku. Mahira menarik napas panjang, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan hening total. Dan sebenarnya, Mahira juga tahu satu hal lagi. Kalau ternyata Kanaya itu... Mahira berhenti sejenak, menatap wajah terkejut semua orang. Kanaya itu sepupu jauh Mahira. Dan nama asli lengkapnya, Kanaya Gemilang Putri. Itu nama yang sama persis kayak nama ibu kandung Mahira yang sudah meninggal. Ibu Mahira juga bernama Kanaya Gemilang. "Bruk!" Tubuh Bu Citra langsung lemas dan jatuh kembali ke kursi. Wajahnya berubah pucat pasi seolah terkena serangan jantung. Tuan Bagas pun terbelalak kaget. Matanya membelalak lebar menatap Arjuna dengan tatapan yang berubah total, bercampur kaget, takut, dan sesuatu yang lain. Kamu bilang, namanya sama." Gumam Tuan Bagas terbata-bata. "Jadi, Arjuna, kamu adalah suami dari Kanaya Gemilang yang dulu?" Dunia Arjuna seakan berhenti berputar. Ternyata semua ini bukan kebetulan. Ada takdir besar yang selama ini mereka sembunyikan. Keesokan harinya, sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi. Bu Citra, ibu dari Kanaya, datang kembali ke rumah Arjuna. Namun kali ini suasana sangat berbeda. Wanita itu datang sendirian, tidak membawa pengawal dan tidak terlihat murka seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat sangat dingin, tenang, namun memancarkan keseriusan yang luar biasa. Dia meminta agar mereka duduk berempat di ruang tamu untuk membicarakan hal penting. Arjuna, Mahira, Bu Citra, dan juga Kanaya yang sejak tadi hanya bisa menunduk lesu dengan wajah pucat dan lelah. "Saya datang ke sini bukan buat ribut atau cari masalah," ucap Bu Citra memecah keheningan yang mencekam itu. Suaranya terdengar datar namun tegas. "Saya cuma mau menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih." Wanita itu lalu menatap Arjuna lekat-lekat. Tatapannya tajam namun tidak lagi penuh kebencian. "Tuan Arjuna, sejujurnya saya bisa melihat bahwa Anda adalah pria yang baik-baik.
Anda ayah yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Tapi saya juga harus realistis. Perbedaan antara Anda dan anak saya itu sangat jauh. Mulai dari usia, latar belakang keluarga, hingga status sosial, jaraknya seperti langit dan bumi. Saya tahu, dan saya sadar betul akan hal itu, Bu. Jawab Arjuna tenang. Ia tidak berani membantah karena memang itulah kenyataannya. Tapi, Bu Citra berhenti sejenak, menarik napas panjang seolah sedang menahan emosi yang berat. Tapi saya juga melihat satu hal yang tidak bisa saya pungkiri. Anak saya, Kanaya, benar-benar mencintai Anda dengan sepenuh hati. Dia rela melepaskan kehidupan nyaman dan mewah yang sudah dia punya selama ini, demi bisa bersama Anda. Dan melihat perjuangan Anda selama ini, sepertinya perasaan Anda juga serius, bukan main-main. Arjuna mengangguk mantap, menatap balik wanita itu dengan penuh keyakinan. Saya mencintai Kanaya dengan tulus, Bu, lebih dari apapun yang saya punya. Saya siap menanggung segala risiko dan konsekuensinya. Bu Citra menghela napas panjang sekali, seakan beban berat baru saja ia letakkan di pundaknya. Baiklah. Setelah berpikir semalaman, saya memutuskan, matanya beralih menatap putrinya yang gemetar. Saya tidak akan melarang secara paksa lagi. Karena saya tahu, kalau saya paksa, mereka justru akan memberontak dan malah menyembunyikan segalanya lebih dalam lagi. Tapi saya punya syarat mutlak yang harus kalian penuhi. Mendengar itu, jantung Arjuna berdegup kencang penuh harap. Apa syaratnya, Bu? Katakan saja. Apapun itu saya akan usahakan. Tunggu dia sampai benar-benar dewasa dan matang, ucap Bu Citra tegas. Tunggu sampai dia lulus kuliah nanti. Selama waktu penantian itu, Anda harus bisa membuktikan kepada saya dan suami bahwa Anda benar-benar bisa menjaga dia, bisa melindungi dia, dan yang paling penting, Anda juga harus bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan mapan. Jangan biarkan anak saya kekurangan apapun atau menderita karena pilihan dia. Wanita itu menatap mereka bergantian. Kalau sampai waktu yang ditentukan itu tiba, dan perasaan kalian berdua masih sama kuatnya seperti sekarang, saya dan ayahnya tidak akan menghalangi lagi. Kami akan merestui hubungan ini. Itu adalah sebuah kemenangan. Itu adalah kesempatan emas yang selama ini mereka impikan. Meski jalan yang harus ditempuh masih panjang dan berat, namun setidaknya pintu gerbang itu kini terbuka lebar. Siap, Bu, saya janji. Seru Arjuna dengan semangat yang membara, matanya berbinar terang. Saya akan buktikan. Saya akan berusaha sekuat tenaga supaya ibu dan bapak bangga sama saya. Di sebelahnya, Kanaya yang sejak tadi menahan napas mendengarkan syarat itu, seketika air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan kebahagiaan yang luar biasa. Dia langsung memeluk ibunya erat-erat, menangis terseduh di dada wanita itu. Makasih, Ibu. Makasih ya, Ibu sudah mengerti. Makasih Ibu sudah baik sama kami. Isa Kanaya bahagia. Suasana ruang tamu yang tadinya tegang kini berubah menjadi hangat. Perjuangan panjang belum berakhir. Mereka harus menunggu, harus membuktikan diri. Tapi setidaknya sekarang mereka tahu bahwa cinta mereka memiliki masa depan. Malam itu suasana hati semua orang terasa jauh lebih lega dan damai. Beban berat yang selama ini menindih dada seakan terangkat perlahan. Meski masih ada aturan dan batasan yang harus dipatuhi, setidaknya kini mereka tidak perlu lagi bersembunyi seperti pencuri, tidak perlu lagi takut ketahuan, dan bisa bernapas dengan lebih lega, karena restu setidaknya sudah ada di depan mata. Setelah Bu Citra pamit pulang dengan perasaan yang jauh lebih tenang, Arjuna dan Kanaya memutuskan untuk duduk berdua saja di teras rumah yang sejuk. Malam itu langit sangat cerah, bulan purnama bersinar terang benderang, memancarkan cahaya keperakan yang indah, menerangi wajah cantik Kanaya hingga terlihat seperti bidadari yang turun dari kayangan. Jadi, kita harus nunggu lama ya Om? Tanya Kanaya pelan, sedikit cemberut dengan wajah manja yang khas. Bayangannya harus menunggu bertahun-tahun, memang terasa berat dan lama bagi seorang gadis muda yang sedang dimabuk asmara. Iya sayang.
Itu memang harga yang harus kita bayar buat kebahagiaan kita nanti. Jawab Arjuna lembut sambil menggenggam erat tangan mungil gadis itu di dalam genggamannya yang hangat. Selama beberapa tahun ke depan, kita akan berjuang bareng-bareng. Om, akan kerja keras. Kamu harus belajar yang rajin. Kita sama-sama buktikan ke ibu kalau pilihan kita itu benar. Kanaya menatap mata Arjuna dalam-dalam. Sorot matanya penuh keyakinan dan ketulusan yang luar biasa. Kanaya nggak takut nunggu. Ucapnya tegas. Karena Kanaya yakin banget. Di ujung penantian yang panjang itu, pasti ada om yang setia nungguin Kanaya juga. Selama tujuannya sama, jalan seberat apapun pasti bisa dilewatin. Dengan penuh kasih sayang, Kanaya mengangkat tangan Arjuna yang sedang menggenggam tangannya. Lalu dia mencium punggung tangan pria itu dengan sangat lembut dan penuh hormat. Seolah tangan itu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia baginya. Melihat ketulusan itu, hati Arjuna meleleh. Dia menarik napas panjang, menatap wajah gadis itu dengan serius namun penuh cinta. Aku berjanji, Kanaya gemilang. Ucap Arjuna lirih namun tegas. Suaranya bergetar menahan haru. Akan kujaga hatimu. Akan kujaga nama baikmu, dan akan kujaga perasaan ini sampai kapanpun. Tidak akan ada wanita lain, tidak akan ada yang bisa gantikan tempatmu. Sampai hari di mana aku bisa memakaikan cincin suci di jari manismu secara resmi di hadapan semua orang. Sampai saat itu tiba, Kanaya tersenyum lebar, matanya berbinar indah. Amin. Semoga harinya cepat tiba ya, Om. Semoga waktu berjalan cepat. Setelah mengucapkan doa itu, Kanaya pun kembali menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu kokoh Arjuna. Mereka duduk diam menikmati kebersamaan itu, ditemani cahaya bulan dan desiran angin malam. Malam itu menjadi saksi bisu dari janji suci yang mereka ikrarkan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bosan, dan tidak ada kata lelah. Mereka berdua berjanji akan menempuh jalan panjang dan penuh tantangan ini dengan bergandengan tangan, saling menguatkan, sampai akhirnya tiba saatnya mereka bersatu dalam ikatan yang halal dan abadi. Sejak hari di mana kesepakatan itu terucap, hidup Arjuna benar berubah 180 derajat. Dulu, ia bekerja hanya sekadar untuk bertahan hidup, mencari nafkah agar bisa makan dan menyekolahkan Mahira. Rutinitas itu terasa berat dan terkadang membosankan. Namun sekarang, semuanya berbeda. Arjuna bekerja dengan semangat yang membara di dalam dadanya. Setiap detik waktu terasa sangat berharga. Ia ingin sukses. Ia ingin naik jabatan. Ia ingin memiliki usaha sendiri. Tujuannya hanya satu. Ingin membuktikan pada Bu Citra dan seluruh dunia bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan dan layak mendapatkan putri mereka. Kanaya pun ikut berubah drastis. Gadis itu tidak lagi manja atau hanya sibuk bermain. Dia jadi jauh lebih rajin belajar, menghabiskan waktunya dengan buku-buku pelajaran. Katanya, dia ingin menjadi wanita yang pintar dan berpendidikan, supaya nanti saat sudah menjadi istri, dia bisa membanggakan Arjuna dan bahkan bisa ikut membantu pekerjaan atau urusan bisnis suaminya kelak. Hubungan mereka pun kini terasa jauh lebih dewasa dan matang. Mereka tidak lagi hanya sibuk bermesraan atau mengumbar kata sayang, tapi mereka saling mengisi dan saling mendukung. Seringkali mereka duduk bersama di ruang belajar. Arjuna dengan sabar mengajarkan matematika dan logika yang rumit pada Kanaya. Dan sebagai gantinya, Kanaya dengan antusias mengajari Arjuna cara memaksimalkan penggunaan media sosial, aplikasi-aplikasi baru, dan hal-hal kekinian yang membuat pria itu merasa tidak tertinggal zaman. Suatu hari, Bram datang berkunjung seperti biasa. Sahabat lama itu terlihat melongo tak percaya melihat perubahan besar pada diri Arjuna. Wah gila, lo berubah banget Jun, komentar Bram sambil memutar bola matanya melihat sekeliling rumah yang terlihat lebih terawat dan suasana yang jauh lebih hidup. Muka lo cerah banget, kerja rajin, semangat terus. Beneran nih, lo serius banget sama anak sekolah itu? Tanyanya heran campur kagum. Arjuna tersenyum tenang namun penuh keyakinan. Iya bro, gue serius banget. Gue gak main-main.
Target gue cuma satu. Gue mau nikahin dia nanti. Pas waktunya sudah tiba. Jawabnya santai, tapi nadanya sangat tegas dan mantap. Bram ternganga mendengarnya. Lalu ia tertawa kecil dan menepuk bahu sahabatnya itu. Gila ya lo, berani banget ambil keputusan seberat itu. Tapi ya udahlah, gimana pun itu pilihan lo. Lihat lo bahagia dan semangat gini, gue juga ikut senang dan lega. Hati-hati aja ya jalaninnya. Banyak godaan dan omongan orang di luar sana. Tentu bro, jawab Arjuna yakin. Gue siap hadepin apapun. Arjuna sadar betul, jalan yang harus mereka tempuh masih sangat panjang dan terjal. Masih banyak waktu yang harus dilalui, masih banyak orang yang akan membicarakan mereka, masih banyak cemoohan dan pandangan sinis yang pasti akan datang menghampiri. Tapi bagi Arjuna, selama ada Kanaya di sisinya, selama gadis itu tetap setia menggenggam tangannya, rasanya semua masalah, semua rintangan, dan semua omongan buruk itu hanyalah seperti angin lalu yang tak perlu dipedulikan. Ia siap berjuang sampai titik darah penghabisan demi cinta sejatinya. Ketenangan dan kedamaian yang baru mereka rasakan ternyata tidak berlangsung lama tanpa adanya gangguan. Seperti bunga yang harum pasti akan menarik banyak kupu-kupu. Begitu juga dengan kehadiran cantik dan menawan. Ternyata ada seseorang yang sampai saat ini belum bisa menerima kenyataan. Dia adalah Raka, mantan ketua OSIS yang terkenal ganteng, populer, dan dulu sempat mengejar-ngejar Kanaya. Raka tahu kalau sekarang hubungan antara Kanaya dan Arjuna sudah diperbolehkan secara resmi oleh orang tua Kanaya. Meski masih dalam pengawasan ketat, tapi dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Dia merasa bahwa Arjuna bukanlah pasangan yang pantas untuk gadis idamannya itu. Suatu siang yang cukup panas, Arjuna sedang duduk santai menunggu di kantin sekolah. Dia datang untuk menjemput Mahira dan juga Kanaya yang sedang menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler. Tiba-tiba, sosok Raka datang mendekatinya dengan wajah datar dan tatapan yang tidak bersahabat. Om Arjuna, sapanya singkat. Nada suaranya terdengar dingin dan merendahkan. Arjuna tetap tersenyum ramah, tidak mau terpancing emosi. Iya, ada apa ya? Mau bicara sesuatu? Raka berdiri tegak di hadapan Arjuna, mencoba terlihat sok gagah dan superior. Saya cuma mau bilang baik-baik. Sebaiknya Om sadar diri dan tahu tempat. Ucapnya mulai menyerang. Kanaya itu masih muda, Om. Dia butuh teman main, teman bergaul, dan pasangan yang seusia, bisa jalan-jalan seru bareng. Bukan orang yang umurnya jauh beda kayak Om. Cinta itu gak cuma soal perasaan doang, tapi soal keserasian, soal gaya hidup. Saya dan Kanaya itu jauh lebih cocok dan selevel. Arjuna masih tetap tenang. Dia tidak marah meski hati sedikit tersentil. Dia menatap mata Raka lekat-lekat. Raka, jawab Arjuna pelan namun tegas. Cinta itu soal siapa yang bisa bikin dia bahagia. Soal siapa yang bisa bikin dia merasa aman dan nyaman. Kalau kamu benar-benar sayang sama Kanaya dan menginginkan yang terbaik buat dia, kamu harusnya senang dong lihat sekarang dia tersenyum dan ceria kayak gini kan? Itu tandanya dia lagi bahagia. Raka mendengus kesal. Wajahnya memerah menahan amarah karena tidak bisa membalikan fakta. Om pikir Om menang sekarang. Om pikir punya restu orang tua itu segalanya. Tantangannya sinis. Belum tentu. Perasaan orang itu bisa berubah-ubah. Suatu saat nanti Kanaya pasti sadar kalau Om itu cuma pelarian sementara. Nanti juga dia bakal balik ke saya. Setelah melontarkan kalimat pedas itu, Raka pun pergi meninggalkan Arjuna dengan langkah membusungkan dada, seolah dia adalah pemenangnya. Arjuna menghela napas panjang, menatap punggung cowok itu yang menjauh. Dia tahu persis, dengan kedatangan Raka dan ucapan tadi, berarti masalah baru-baru saja dimulai. Cowok itu pasti tidak akan tinggal diam, dan akan terus mencari cara untuk memisahkan mereka. Tapi Arjuna sama sekali tidak merasa takut. Keyakinan dan rasa percayanya pada cinta Kanaya terlalu kuat untuk bisa digoyahkan hanya oleh omongan sombong dan sikap kekanak-kanakan cowok brengsek seperti Raka.
Biarlah dia berusaha, Arjuna siap menjaga cintanya sampai kapanpun. Berapa bulan kemudian, sekolah mengadakan acara perpisahan atau yang biasa disebut prom night. Malam itu menjadi malam yang paling dinanti oleh semua siswa, termasuk Kanaya. Dan seperti dugaan, gadis itu tentu saja menjadi bintang utama dan pusat perhatian sepanjang malam. Kanaya tampil begitu memukau dengan mengenakan gaun panjang berwarna biru langit yang sangat pas di tubuhnya, membuatnya terlihat anggun bak putri Laja. Rambutnya diikat setengah dengan gaya yang elegan, memperlihatkan leher jenjang dan bahu yang indah. Arjuna datang sebagai tamu undangan sekaligus orang tua wali yang diperbolehkan hadir. Sepanjang malam, matanya seakan tidak bisa lepas dari sosok gadis itu. Kanaya terlihat begitu berbeda, jauh lebih dewasa, cantik, dan memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Namun, di balik rasa bangga itu, lagi-lagi rasa cemburu dan tidak percaya diri datang menyelinap. Banyak sekali cowok-cowok ganteng, populer, dan kaya raya dari kelas senior yang berebut mengajak Kanaya berdansa. Meski Kanaya menolak semua ajakan itu dengan sopan dan senyum manis, tetap saja dada Arjuna terasa sesak dan tidak nyaman melihat orang lain begitu dekat dengan kekasih hatinya. Akhirnya Arjuna memutuskan untuk duduk sendiri di meja pojok, merasa sedikit asing dan tertinggal zaman di tengah keramaian anak muda yang begitu energik. Ia merasa dirinya terlalu tua untuk berada di tempat seperti ini. Tiba-tiba, seseorang berdiri tepat di depannya, menghalangi pandangannya. "Om, boleh minta waktunya sebentar?" Suara lembut itu terdengar sangat akrab. Itu Kanaya. Gadis itu tersenyum manis sambil mengulurkan tangannya yang mungil ke arah Arjuna. "Ajak aku dansa ya," bisiknya pelan, memohon dengan tatapan memikat. Arjuna tergagap, wajahnya langsung memerah. "Tapi kan Om tua, Nei, malu dilihatin orang." "Om kan beda jauh sama cowok-cowok di sini, gak peduli," jawab Kanaya tegas, namun tetap manja. Kanaya mau dansa sama orang yang Kanaya sayang. "Cuma sama Om, ayo." Tanpa bisa menolak, Kanaya menarik tangan Arjuna memaksanya untuk berdiri. Dengan langkah gugup, Arjuna mengikutinya masuk ke tengah lantai dansa. Di tengah kerumunan yang tiba-tiba menjadi hening dan kaget melihat pemandangan itu, Arjuna mulai mengajak Kanaya berputar pelan-pelan mengikuti irama musik slow dance yang romantis. Semua mata tertuju lurus ke arah mereka berdua. Ada yang bergunjing dan berbisik-bisik, ada yang tersenyum melihat kemesraan itu, dan tak sedikit yang terlihat iri dan kagum. Tapi Arjuna seakan tidak peduli sama sekali. Dunia seakan menghilang. Di matanya saat ini hanya ada satu sosok wanita cantik yang sedang berada dalam genggamannya. "Cantik sekali," puji Arjuna lirih. Matanya menatap dalam kemanik mata gadis itu. Kanaya tersenyum manis, pipinya merona. "Cuma buat Om aja, gaun ini, senyum ini, semuanya cuma buat Om Arjuna." Malam itu benar-benar menjadi malam paling romantis yang pernah mereka lalui. Mereka menari berputar pelan, seolah dunia ini hanya milik berdua saja. Di sudut ruangan, Raka yang melihat pemandangan itu dari jauh hanya bisa mengepalkan tangannya kuat-kuat karena menahan amarah dan rasa iri yang membara, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Arjuna merasa dirinya adalah pria paling beruntung dan paling bahagia di seluruh dunia saat itu juga. Waktu terus berjalan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sudah 2 tahun sejak pertemuan pertama Arjuna dan Kanaya. 2 tahun yang penuh dengan tawa, air mata, kebahagiaan, dan kesedihan. 2 tahun yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Kanaya kini sudah lulus SMA dan masuk ke universitas impiannya. Dia makin cantik, makin dewasa, dan makin pintar. Wajahnya yang dulu masih terlihat polos dan kekanak-kanakan kini telah berubah menjadi wajah yang anggun dan memikat. Matanya yang besar dan berbinar-binar kini terlihat lebih tajam dan penuh dengan semangat.
Tubuhnya yang dulu masih kurus dan kecil kini telah berubah menjadi tubuh yang indah dan proporsional. Di kampus, Kanaya menjadi primadona. Banyak pria dari kalangan kaya dan terpandang yang mengejarnya. Mereka semua ingin menjadi kekasihnya, ingin memiliki hatinya, ingin menjadi orang yang paling penting dalam hidupnya. Namun, Kanaya tidak tertarik pada mereka semua. Hatinya sudah terisi penuh oleh seseorang yang jauh lebih berharga dari semua harta dan kekayaan di dunia ini. Seseorang yang bernama Arjuna. Salah satu pria yang paling gigih mengejar Kanaya adalah Dirga. Dirga adalah anak pengusaha besar yang sangat tampan dan karismatik. Dia memiliki wajah yang rupawan, tubuh yang atletis, dan gaya berpakaian yang modis. Dia juga sangat cerdas dan pandai berbicara. Semua wanita yang melihatnya pasti akan terpesona olehnya. Dirga tidak seperti Arjuna yang dulu kasar dan keras kepala. Dia sopan, ramah, dan sangat perhatian. Namun, dia juga sangat agresif dalam mendekati Kanaya. Dia sering mengantar jemput Kanaya ke kampus, sering memberi hadiah-hadiah mewah, dan selalu ada di saat Kanaya butuh bantuan. Dia melakukan segalanya untuk menarik perhatian Kanaya, untuk membuat Kanaya menyukainya, untuk membuat Kanaya jatuh cinta padanya. Arjuna mulai merasa tidak percaya diri. Dia melihat Dirga yang muda, kaya, ganteng, dan seusia dengan Kanaya. Dia membandingkan dirinya dengan Dirga, dan dia merasa sangat kalah. Dia merasa dirinya sudah tua, sudah kusam, dan tidak memiliki apa-apa yang bisa ditawarkan kepada Kanaya. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk Kanaya, tidak pantas untuk menjadi kekasihnya, tidak pantas untuk menjadi orang yang paling penting dalam hidupnya. Perasaan tidak enak itu mulai menghantui Arjuna. Dia jadi sering mendiamkan Kanaya, sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas. Dia jadi sering marah-marah, sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Kanaya. Dia tahu bahwa dia salah. Dia tahu bahwa dia menyakiti hati Kanaya, tapi dia tidak bisa menahan perasaannya. Dia terlalu takut kehilangan Kanaya, terlalu takut jika Kanaya akan meninggalkannya demi Dirga. Suatu hari, saat mereka bertemu di sebuah taman yang indah dan tenang, Kanaya akhirnya tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia menatap Arjuna dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. "Om, kenapa sih akhir-akhir ini jadi aneh?" tanya Kanaya dengan suara yang lembut namun tegas. Arjuna memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata Kanaya. Dia merasa malu, merasa bersalah, merasa tidak berharga. "Enggak apa-apa," jawab Arjuna dengan suara yang datar dan dingin. "Kamu kan sekarang punya teman baru yang lebih keren, lebih muda, lebih kaya. Mending kamu sama dia aja." Kanaya tertawa kecil, tapi tawanya itu terdengar sangat sedih dan pahit. Dia memegang pipi Arjuna, memaksanya menatapnya. "Om ini ya, dengar baik-baik ya," kata Kanaya dengan suara yang tegas dan penuh dengan keyakinan. "Dirga itu cuma teman. Dia baik iya, tapi dia nggak punya apa yang Om punya." "Apa itu?" tanya Arjuna dengan suara yang bergetar. "Dia nggak punya ketulusan Om. Dia nggak punya perhatian Om. Dan yang paling penting, hati Kanaya udah terpatok sama nama Arjuna sejak lama. Nggak ada tempat buat orang lain," kata Kanaya dengan tegas. "Tapi kan dia lebih cocok sama kamu," kata Arjuna dengan suara yang lemah dan putus asa. "Cocok itu bohong. Yang penting itu benar," potong Kanaya dengan cepat dan tegas. "Om itu milik Kanaya. Titik. Jangan pernah banding-bandingin diri Om sama orang lain lagi ya. Sakit hati loh." Mendengar penegasannya itu, beban di dada Arjuna hilang seketika. Dia merasa lega, merasa bahagia, merasa dicintai. Dia menyadari bahwa Kanaya benar-benar mencintainya, benar-benar setia padanya, benar-benar ingin bersamanya selamanya. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu merasa tidak percaya diri, tidak perlu merasa cemburu, tidak perlu merasa takut kehilangan Kanaya. Karena Kanaya adalah miliknya, dan dia adalah milik Kanaya. Arjuna memeluk Kanaya dengan erat, seolah-olah dia tidak ingin melepaskannya lagi.
Dia mencium kening Kanaya dengan lembut, mencium pipinya, mencium bibirnya. Dia merasa sangat bahagia, sangat bersyukur, sangat beruntung memiliki Kanaya dalam hidupnya. "Maafkan Om ya, sayang," kata Arjuna dengan suara yang penuh dengan penyesalan dan cinta. "Om janji gak akan pernah bilang begitu lagi. Om janji akan selalu percaya sama kamu, akan selalu mencintai kamu, akan selalu menjaga kamu selamanya." Kanaya tersenyum manis, lalu memeluk Arjuna kembali dengan erat. "Iya Om, Kanaya tahu kok. Kanaya juga mencintai Om, sangat mencintai," kata Kanaya dengan suara yang lembut dan penuh dengan cinta. Mereka berdua duduk di sana, berpelukan, menikmati kebersamaan mereka, menikmati kebahagiaan mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang penting bagi mereka adalah saat ini, saat mereka bersama, saat mereka saling mencintai. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat Arjuna sedang bekerja di kantornya, dia menerima sebuah telepon yang mengubah segalanya. Telepon itu dari seseorang yang tidak dia kenal, seseorang yang memberitahunya sebuah berita yang sangat mengejutkan dan menyakitkan hati. "Apakah benar ini Arjuna?" tanya suara itu dengan suara yang dingin dan tegas. "Ya, benar. Siapa ini?" tanya Arjuna dengan rasa penasaran dan khawatir. "Saya adalah seseorang yang tahu segalanya tentang kamu dan tentang Kanaya," jawab suara itu. "Saya tahu tentang hubungan kalian. Saya tahu tentang cinta kalian. Saya tahu tentang semua rahasia yang kalian simpan." "Apa maksud kamu?" tanya Arjuna dengan suara yang bergetar. "Maksud saya sederhana," jawab suara itu. "Kalian tidak boleh bersama. Kalian tidak pantas bersama. Kalian harus berpisah. Jika tidak, kalian akan menyesal seumur hidup." "Siapa kamu? Kenapa kamu bicara begitu?" tanya Arjuna dengan marah. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya," jawab suara itu. "Yang penting kamu tahu bahwa saya serius. Kalian harus berpisah. Segera. Jika tidak, kamu akan menyesal. Sangat menyesal." Telepon itu terputus. Arjuna terdiam, kaget, bingung, dan takut. Dia tidak tahu siapa orang itu, tidak tahu apa maksudnya, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia hanya tahu bahwa ada seseorang yang ingin memisahkan dia dan Kanaya. Seseorang yang ingin menghancurkan kebahagiaan mereka, seseorang yang ingin membuat mereka menderita. Arjuna merasa sangat cemas dan khawatir. Dia takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada Kanaya, takut jika Kanaya akan terluka, takut jika mereka akan benar-benar terpisah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tidak tahu bagaimana cara melindungi Kanaya, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan cinta mereka. Dan di saat itu, Arjuna tidak menyadari bahwa bahaya yang sebenarnya sudah sangat dekat, sudah sangat nyata, sudah siap untuk menyerang mereka kapan saja. Dan bahwa rahasia besar yang selama ini tersembunyi akan segera terungkap, mengubah segalanya, dan menguji kekuatan cinta mereka yang sebenarnya. Ketenangan yang baru saja terjalin kembali terganggu. Ternyata Dirga bukan tipe orang yang mudah menyerah. Karena terus ditolak oleh Kanaya, rasa sukanya berubah menjadi rasa sakit hati dan dendam yang semakin membara di dalam dadanya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, dan ia bertekad untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan cara apapun. Suatu malam, langit gelap tanpa secercah bintang. Angin bertiup dingin menusuk tulang. Arjuna baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang. Saat melewati sebuah jalan yang sepi dan minim penerangan, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat jantungnya serasa mau copot. Mobil Kanaya terlihat dihadang oleh beberapa orang tak dikenal yang berdiri dengan postur tubuh yang tegap dan tatapan yang mengintimidasi. Itu pasti anak buah Dirga. Arjuna bisa menebaknya dengan mudah. Mereka mencoba memaksa masuk ke dalam mobil Kanaya, mencoba menarik pintu mobil dengan kasar. Sementara teriakan panik Kanaya terdengar samar-samar dari dalam. Tanpa pikir panjang,
Arjuna langsung menginjak pedal gas dan menabrakkan mobilnya sedikit ke mobil mereka untuk memberi efek kaget dan memecah konsentrasi mereka. Suara benturan keras terdengar memecah keheningan malam. Arjuna langsung turun dari mobilnya dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya bergema di sepanjang jalan yang sepi itu. "Lepaskan dia!" Mendengar teriakan itu, orang-orang itu menoleh ke arah Arjuna dengan tatapan marah. Tanpa menunggu waktu lama, mereka langsung menyerang Arjuna. Terjadi perkelahian singkat, namun sangat sengit. Arjuna memukuli mereka sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Kanaya. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya, rasa sakit terasa menyebar ke seluruh tubuh, namun Arjuna tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, yaitu keselamatan Kanaya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gadis itu. Beruntung, saat itu ada beberapa mobil yang lewat dan melihat kejadian tersebut. Orang-orang itu pun menjadi takut dan akhirnya lari ketakutan menjauh dari tempat kejadian. Arjuna tidak mempedulikan kondisi tubuhnya yang penuh luka dan memar. Ia langsung berlari menuju mobil Kanaya. Saat ia membuka pintu mobil, ia melihat Kanaya sedang menangis histeris di dalam. Tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. Om, darah banyak banget!" Teriak Kanaya panik melihat wajah Arjuna yang memar dan berdarah. Matanya terbelalak kaget dan penuh kekhawatiran. Arjuna tersenyum tipis, berusaha menenangkan Kanaya meski dirinya sendiri merasa sangat kesakitan. "Om, gak apa-apa sayang. Kamu gak apa-apa kan? Mereka nyakitin kamu gak?" Tanyanya cemas sambil memeriksa tubuh Kanaya dengan teliti, memastikan tidak ada satupun luka yang ada di tubuh gadis itu. Kanaya menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu langsung memeluk Arjuna erat-erat sambil terus menangis. "Kenapa Om nekat banget sih? Kalau Om kenapa-napa gimana?" Suaranya terdengar bergetar, penuh dengan rasa takut kehilangan. "Karena Om sayang kamu. Sekali lagi ada yang berani ganggu kamu, Om bakal lawan sampai mati sekalipun," ucap Arjuna dengan tegas, suaranya penuh dengan keyakinan dan ketulusan. Ia mengelus punggung Kanaya perlahan, berusaha menenangkan gadis itu. Malam itu, mereka pergi ke rumah Arjuna. Kanaya merawat luka-luka Arjuna dengan sangat telaten dan penuh kasih sayang. Tangannya yang halus dan lembut membersihkan darah yang ada di wajah dan tubuh Arjuna, lalu mengoleskan obat dan membalut luka-luka itu dengan hati-hati. Matanya yang indah itu penuh dengan kasih sayang dan kekaguman melihat ketegaran Arjuna. "Om pahlawan Kanaya," bisik Kanaya pelan, suaranya terdengar sangat lembut dan manis. Ia menatap mata Arjuna dengan tatapan yang dalam. "Janji sama Kanaya, jangan berani-berani mati ya. Hidup buat Kanaya terus." Arjuna menatap balik mata Kanaya dengan lembut, lalu menganggukkan kepalanya perlahan. "Iya sayang, Om janji." Kejadian penculikan yang menimpa Kanaya akhirnya sampai juga ke telinga Bu Citra. Berita itu datang bukan melalui laporan resmi atau telepon yang formal, melainkan lewat bisik-bisik tetangga dan cerita dari orang-orang yang melihat kejadian malam itu. Awalnya, Bu Citra tidak percaya. Ia pikir itu hanya gosip biasa yang sering beredar. Namun, ketika ia melihat luka-luka di tubuh Arjuna dan mendengar cerita langsung dari bibir putrinya sendiri yang masih gemetar karena ketakutan, barulah ia sadar bahwa semua itu nyata. Dan anehnya, justru kejadian inilah yang membuat hati Bu Citra luluh total. Selama ini, ia selalu memandang Arjuna dengan sebelah mata. Ia menganggap pria itu hanya orang biasa yang tidak punya apa-apa, tidak sebanding dengan status dan kekayaan keluarga mereka. Ia bahkan sempat berharap Kanaya bisa bersama Dirga, pemuda kaya raya yang menurutnya pantas menjadi pendamping putrinya. Tapi malam itu, segalanya berubah. Ia melihat bagaimana Arjuna berani mempertaruhkan nyawa demi melindungi anaknya. Pria itu tidak peduli pada dirinya sendiri. Yang penting keselamatan Kanaya. Sementara Dirga, si kaya raya yang selama ini ia puji-pujikan, justru kabur dan tidak bertanggung jawab saat masalah membesar. Saat situasi genting, orang yang ia harapkan ada justru menghilang.
dan orang yang ia remehkan justru datang menjadi pahlawan. Beberapa hari kemudian, Bu Citra memanggil Arjuna ke rumah mereka secara resmi. Pagi itu, matahari bersinar cerah, namun suasana di dalam rumah terasa begitu hening dan penuh harap. Arjuna berdiri di depan pintu utama yang besar dan megah itu dengan hati yang berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah Bu Citra akan marah lagi? Atau justru akan mengusirnya seperti dulu? Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan menekan bel pintu. Suara bel berbunyi nyaring, memecah keheningan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Namun, bukan pembantu yang membukanya, melainkan Bu Citra sendiri. Arjuna terkejut. Ia membungkuk hormat. "Selamat pagi, Bu." Bu Citra tidak menjawab langsung. Ia menatap Arjuna lekat-lekat. Matanya yang biasanya tajam dan dingin kini terlihat lebih lembut. Ia melihat luka di wajah pria itu yang belum sepenuhnya sembuh, melihat postur tubuh yang tegap namun terlihat lelah, dan melihat ketulusan yang terpancar dari sorot matanya. Perlahan, sudut bibir Bu Citra terangkat membentuk sebuah senyuman. Sebuah senyuman yang hangat, tulus, dan penuh arti. Itu adalah pertama kalinya Arjuna melihat Bu Citra tersenyum padanya. "Masuklah, Nak Arjuna," kata Bu Citra lembut. Suaranya tidak lagi terdengar kaku dan menakutkan seperti dulu. Arjuna mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah yang mewah itu. Ia duduk di sofa ruang tamu yang empuk, sementara Bu Citra duduk di hadapannya. Pelayan datang membawa teh hangat, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Suasana hening sejenak, namun tidak terasa canggung. "Tuan Arjuna," panggil Bu Citra memecah keheningan. Arjuna segera menoleh. "Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Bu Citra menghela napas panjang, lalu menatapnya kembali dengan tatapan yang dalam. "Saya melihat semuanya. Saya tahu apa yang terjadi malam itu. Saya tahu bagaimana Anda berani melawan orang-orang itu demi menyelamatkan Kanaya. Anda benar-benar pria yang luar biasa, Nak." Arjuna terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pujian seperti ini dari mulut Bu Citra. "Banyak pria kaya yang tidak berani berkorban seperti Anda," lanjut Bu Citra. Suaranya terdengar bergetar menahan emosi. "Mereka mungkin punya harta berlimpah, tapi tidak punya keberanian dan ketulusan seperti yang Anda miliki. Saya akui, saya salah menilai Anda selama ini. Saya terlalu memandang dari luar, dari status dan harta, padahal yang paling penting adalah hati dan tanggung jawab." Mendengar kata-kata itu, hati Arjuna terasa begitu hangat. Rasa haru menyelinap masuk ke dalam dadanya. Selama ini ia berusaha membuktikan diri, berusaha menunjukkan bahwa ia serius mencintai Kanaya, dan kini usahanya akhirnya terbayar. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini dipikulnya perlahan terangkat. "Terima kasih, Bu," jawab Arjuna dengan suara yang terdengar parau. Matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih sudah mau menerima saya apa adanya. Saya janji, saya akan selalu menjaga dan melindungi Kanaya dengan segenap hati saya." Bu Citra tersenyum lagi. Kali ini senyumnya terlihat lebih lebar dan bahagia. Waktunya menunggu hampir habis, kan? Tinggal beberapa bulan lagi, Kanaya akan wisuda. Ia akan segera menyelesaikan kuliahnya dan menjadi sarjana. Bu Citra berhenti sejenak, seolah-olah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Ia menatap Arjuna lekat-lekat, lalu berkata dengan tegas, namun lembut, "Saya rasa Anda sudah siap untuk meminangnya, kan?" Pertanyaan itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong bagi Arjuna. Jantungnya berdegup kencang. Rasanya ingin melompat kegirangan di tempat itu. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibu kekasihnya, wanita yang dulu begitu keras menentang hubungannya dengan Kanaya, kini justru yang menawarkan agar ia segera meminang putrinya. "Saya siap, Bu." "Sangat siap," jawab Arjuna tanpa ragu sedikit pun. Matanya berbinar-binar penuh semangat dan kebahagiaan. "Saya sudah menunggu momen ini sejak lama. Saya siap bertanggung jawab penuh atas hidup Kanaya." Wajah Bu Citra tampak semakin cerah.
Ia menganggukkan kepalanya pelan, tanda setuju. Bagus, itu yang saya ingin dengar. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Jadikan anak saya wanita paling bahagia di dunia. Jangan pernah biarkan ia menangis atau kecewa, karena bagi saya, Kanaya adalah segalanya. Akan saya lakukan, Bu. Saya janji, ucap Arjuna dengan penuh keyakinan. Percakapan mereka berlanjut. Bu Citra mulai bercerita banyak hal, tentang kekhawatirannya sebagai seorang ibu, tentang harapan-harapannya untuk masa depan Kanaya, dan tentang bagaimana ia akhirnya yakin bahwa Arjuna adalah orang yang tepat untuk putrinya. Arjuna mendengarkan dengan seksama, sesekali menjawab dengan sopan dan bijaksana. Ia merasa semakin dekat dan dihargai oleh keluarga itu. Namun, di tengah kebahagiaan dan harapan yang mulai bermekaran, di sudut ruangan yang gelap dan tersembunyi, ada sepasang mata yang sedang mengintip. Mata itu penuh dengan kebencian, amarah, dan kekecewaan yang mendalam. Sosok itu menyaksikan bagaimana Bu Citra tersenyum pada Arjuna, bagaimana mereka terlihat akur seperti keluarga sendiri. Kepalan tangannya mengerat kuat-kuat, kuku-kukunya menancap ke dalam telapak tangan hingga memutih. Arjuna, kau pikir kau sudah menang? Bisiknya pelan dengan nada yang dingin dan menakutkan. Kau pikir dengan mendapatkan restu ibu, segalanya akan berakhir bahagia? Jangan bermimpi, permainan ini belum selesai. Aku tidak akan membiarkan kau memiliki Kanaya. Akan kulihat sampai kapan kau bisa bahagia. Bersiaplah, karena balas dendamku baru saja dimulai. Sosok itu perlahan menghilang kembali ke dalam bayang-bayang, membawa serta rencana jahat yang siap meledak kapan saja, siap menghancurkan kebahagiaan yang baru saja mulai terjalin. Kini tujuan hidup Arjuna terasa begitu jelas dan nyata. Dia harus melamar Kanaya secepat mungkin. Namun, Arjuna tidak ingin melakukannya secara biasa-biasa saja. Dia ingin melamar gadis itu dengan cara yang paling spesial, cara yang megah namun tetap sederhana, dan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh Kanaya seumur hidupnya. Dia ingin momen itu menjadi kenangan termanis yang akan selalu mereka kenang sampai tua nanti. Arjuna pun bekerja jauh lebih keras dari sebelumnya. Pagi sampai larut, dia habiskan untuk bekerja. Setiap rupiah yang didapatnya ditabung dengan rajin. Uang itu dikumpulkan bukan untuk hal lain, melainkan khusus untuk membeli sebuah cincin permata yang indah dan berkilau, serta untuk mengadakan acara lamaran yang sederhana namun sangat berkesan dan penuh makna. Mahira pun terlihat sangat antusias dan bahagia membantu ayahnya mempersiapkan segalanya. Gadis kecil itu seolah mengerti bahwa sebentar lagi keluarganya akan utuh kembali. Ya, nanti pas acara lamaran nanti, Mahira yang bawakan bunganya ya. Seru Mahira dengan mata berbinar-binar sambil memeluk lengan ayahnya. Iya sayang, boleh banget. Makasih ya sudah mau bantu ayah, jawab Arjuna bahagia. Hatinya terasa hangat melihat anaknya begitu menyayangi dan menerima Kanaya. Hari demi hari berlalu dengan penuh semangat. Hingga tiba suatu sore yang indah, Arjuna mengajak Kanaya pergi ke tempat yang memiliki nilai sejarah besar bagi hubungan mereka. Tepat di depan gerbang sekolah tempat pertama kali mereka bertemu, tempat di mana segalanya bermula. Mereka berdiri di sana, memandangi gerbang besi itu dengan perasaan yang sangat berbeda dari dulu. Dulu penuh keributan dan kesalahpahaman, kini penuh cinta dan harapan. Nei, panggil Arjuna pelan, menatap wajah cantik gadis itu. Ya Om, jawab Kanaya lembut, menatap balik pria itu dengan penuh cinta. Kamu ingat enggak dulu, waktu pertama kali kita ketemu di sini? Kamu pernah bilang, kamu mau ngejar Om sampai dapat, sampai Om lulus sama kamu? Tanya Arjuna dengan senyum mengembang. Kanaya tertawa kecil, wajahnya langsung memerah menahan malu. Iya ingat dong Om, masa sih bisa lupa? Itu janji Kanaya kan? Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Nah sekarang, Arjuna menggenggam kedua tangan Kanaya dengan lembut namun erat. Giliran Om yang ngejar kamu. Bukan cuma buat jadi pacar, tapi buat jadi istri Om, jadi ibu buat Mahira, dan jadi pendamping hidup Om sampai tua nanti. Kamu mau nggak, Nei? Kanaya tertawa lebar,
Matanya tampak berbinar bahagia. Ya ampun Om. Kanaya udah dari dulu mau banget lah. Dari pertama kali lihat Om pun, Kanaya udah mau. Gak perlu nanya juga jawabannya pasti iya kok. 1000 kali iya. Tapi Om mau lakukan semua ini dengan cara yang benar dan halal. Ucap Arjuna serius namun lembut. Tunggu ya sayang. Sebentar lagi Om akan datang ke rumah bawa seserahan, bawa niat baik, dan minta izin sama ibu buat bawa kamu. Siapin diri kamu ya. Buat jadi Nyonya Arjuna yang sebentar lagi. Mendengar kata-kata itu, wajah Kanaya langsung memerah padam seperti kepiting rebus. Matanya berkaca-kaca menahan haru yang luar biasa. Dia menganggukkan kepalanya berkali-kali dengan cepat, tidak sabar menanti hari itu tiba. Iya, Kanaya siap. Selamanya siap buat Om. Kapanpun Om datang, Kanaya pasti ada. Bisiknya lirih, lalu dia menyandarkan kepalanya di dada bidang Arjuna, menikmati momen indah yang penuh janji manis ini.